Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Nugroho. Saya akan menjelaskan tentang pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Menteseh, Tembalang. Ini saya share screen dulu materi yang akan saya sampaikan. Ya, di sini saya menjelaskan tentang pengabdian masyarakat dengan tema, yakni ada temanya. Di sini untuk tema pengabdian masyarakat itu pengembangan produk olahan berbasis jamur tiram dalam rangka penguatan ekonomi rumah tangga di Desa Menteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ini jurusan administrasi bisnis tahun 2020. Yang pertama itu ada analisis situasi. Jadi di sini ada analisis situasi. Ini sebagian besar warga Desa Menteseh berwirausaha di sektor UKM. Jadi banyak warga Menteseh yang bekerja atau berwirausaha di sektor UKM. Kemudian guna meningkatkan ekonomi, jadi agar ekonominya meningkat, keluarga kelompok usaha budidaya jamur tiram. Ini ada kelompok usaha jamur tiram yang bernama Tunggu Makmur dan petani jamur tiram di Desa Menteseh. Jadi ada usaha budidaya, kemudian ada petaninya juga di Desa Menteseh, Tembalang. Maka dari itu pengabdian masyarakat pada tahun 2020 ini dipilih objek pengabdian kelompok desa usaha budidaya timur sejahtera di Desa Menteseh. Kemudian ada analisis situasi yang berikutnya. Di sini pada pelaksanaan survei mitra bidaan itu pada bulan Maret 2020 diperoleh informasi. Jadi ada beberapa informasi. Ini kelompok budidaya jamur tiram Tunggu Makmur adalah di bidang pengolahan hasil produk. Jadi di Tunggu Makmur itu pengolahan hasil produk pasca panen serta pemasaran. Ya, kemudian ini di sini agar produk yang dihasilkan lebih inovatif, jadi biar lebih berinovatif lagi, maka ini perlu pengetahuan. Jadi masyarakat tersebut butuh pengetahuan atau perlu pengetahuan yang dapat menghasilkan nilai tambah. Jadi agar bisa mendapatkan nilai lebih dengan mengolahnya menjadi aneka makanan ringan dan mengemasnya dengan cara yang tepat. Jadi supaya bisa mengolah dan mengemasnya dengan tepat yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan minat dari konsumen. Ya, ini ada situasi di sini. Di sini perlu pengembangan UKM jamur tiram. Di sini perlu dilakukan yaitu kegiatan pelatihan, pengolahan, pengemasan dan pengolahan manajemen bisnis. Jadi supaya pelatihan tersebut bisa berjalan dengan baik sehingga bisa meningkatkan taraf hidup pelaku UKM jamur tiram dan memiliki dampak ekonomis bagi warga Desa Menteseh. Jadi supaya lebih sejahtera bagi pelaku UKM di Desa Menteseh. Terus kemudian tadi ada analisis situasi, kemudian ada rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bidang produksi. Ini pelaku UKM belum melakukan pengolahan hasil budidaya jamur tiram sehingga produksi tidak tahan lama dan nilai ekonomi masih rendah. Harga per kilonya hanya 12.000. Jadi itu masih tergolong rendah untuk budidaya jamur tiram tersebut. Kemudian ada masalah berikutnya, tadi ada bidang produksi, kemudian untuk bidang produk dan pengemasan. Di sini bidang produk dan pengemasan serta pilihan merek pelabelan yang tepat, jadi harus lebih tepat untuk pemberian label dan produk olahan agar kualitasnya bagus, maka perlu dilakukan pelatihan dan bantuan pengolahan hasil produksi dan dengan menggunakan teknologi tepat. Jadi supaya harus bisa menggunakan teknologi yang tepat guna serta tata cara pengemasan yang higienis, jadi agar bisa lebih higienis, kedap udara dan perlu adanya merek.
Kemudian selanjutnya ada bidang manajemen secara umum. Jadi untuk bidang manajemen secara umum perlu pengembangan kinerja tata laksana administrasi usaha, baik untuk bidang administrasi bahan baku, administrasi produksi, administrasi penjualan, dan administrasi keuangan. Jadi perlu ada beberapa kegiatan administrasi yang disebutkan di slide ini. Kemudian berikutnya ada perlu pengembangan pengetahuan dan keterampilan bisnis. Jadi ada supaya lebih pengetahuan dan keterampilannya bisa lebih bagus agar usaha UKM dapat menentukan harga yang tepat. Jadi supaya harganya lebih tepat sehingga secara psikologis harga yang ditetapkan adalah harga yang tepat bagi pelanggan yang kompetitif terhadap persaing. Jadi supaya mendapatkan harga yang terbaik. Kemudian perlu peningkatan kualitas produk. Jadi kualitas produknya agar lebih meningkat lagi, agar yang dapat dihasilkan dapat dijual di pusat oleh-oleh Jawa Tengah. Maka produk harus berkualitas baik, jadi punya merek dan punya izin, serta ada label yang menarik supaya menarik bagi para konsumen. Kemudian ini ada solusi yang ditawarkan. Jadi untuk solusi yang ditawarkan ini usaha dalam memecahkan masalah yang dihadapi sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah memberikan contoh produk yang diminati pada saat ini. Kemudian ada membuat laporan keuangan secara sederhana. Soalnya misalnya itu ada kas keluar, ada kas masuk juga. Selanjutnya ada memberikan contoh cara pengemasan produk yang menarik. Terus ada target luaran. Di sini untuk target luaran, adapun target luaran dalam kegiatan pengadaan ini adalah yang pertama ada manfaat ekonomis. Jadi untuk manfaat ekonomis itu hal yang kesan terbuka lebih, jadi agar bisa lebih terampil dalam usaha sehingga usaha mandiri dapat dilakukan supaya mendapat penghasilan yang lebih. Kemudian ada manfaat nilai tambah. Jadi untuk manfaat nilai tambah ini dengan penerapan teknologi tepat guna dalam usahanya maka akan memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Kemudian ada manfaat finansial juga. Jadi untuk manfaat finansial itu dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa meningkatkan volume penjualan dan keuntungan dibanding sebelum dilaksanakan kegiatan. Jadi agar para pelaku usaha ini bisa lebih sejahtera lagi dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Di sini ada hasil dan pembahasan. Jadi untuk hasil dan pembahasan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan baik, jadi bisa dilaksanakan dengan baik, lancar, didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh penyelenggara pelatihan. Kemudian selain memberikan materi manajemen, jadi nggak hanya materi manajemen aja yang kita bagikan, cara mengolah jamur, kami juga memberikan motivasi, jadi supaya para pelaku usaha ini bisa lebih termotivasi dan bisa berinovasi sehingga mendapat nilai tambah, serta membeli sumbangan peralatan. Jadi kita juga menyumbang peralatan untuk meningkatkan kualitas produksi. Jadi untuk kesimpulan, ini dari seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dapat disimpulkan, serta pengabdian masyarakat adalah itu tadi ya, kelompok usaha Tunggu Makmur, kemudian ada petani juga di Desa Menteseh. Ini pelatihan tidak hanya memberikan materi cara mengolah jamur tiram, tapi juga mendapatkan materi tentang manajemen. Kemudian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, alhamdulillah ya. Hal ini berkat kerjasama dengan P3 Empoines dan pihak Kecamatan Tembalang. Jadi terima kasih untuk P3 Empoines dan dari pihak Kecamatan Tembalang Semarang. Ini ada kegiatan dokumentasi kegiatan yang sebelah kiri ini ada Bu Isna ini sedang menjelaskan kepada para pelaku usaha. Kemudian yang sebelah kanan itu ada Bu Isna ini dan Pak Agus juga sambil menjelaskan bersama kepada pelaku usaha jamur tiram ini. Kemudian ini dokumentasi berikutnya ada memberikan penjelasan lagi Bu Isna ini sebagai ketua pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya ini yang sebelah kanan ini para peserta yang melakukan pelatihan dari Desa Menteseh. Ya, ini ada penyerahan hadiah, penyerahan
peralatan dari Bu Isnani. Sebelah kiri ini penyerahan peralatan juga dari saya yang sebelah kanan. Jadi ada beberapa alat yang kami serahkan bagi pelaku usaha jamur tiram ini, baik petani maupun kelompok usaha. Ya, ini dokumentasi kegiatan berikutnya. Ini ada sebelah kiri ada Pak Agus ini menjadikan peralatan juga supaya meningkatkan produksi dari masyarakat tersebut. Terus yang sebelah kanan ini kami dari tim pengabdian masyarakat Polnes berfoto bersama dengan peserta. Jadi dosen-dosen Polnes ini berfoto bersama di lokasi bersama peserta pelatihan tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.